Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Agus Priyatna di podcast Edutektif yang selalu siap nemenin kamu belajar hal yang baru dengan cara yang seru dan asik. Oke, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin lagi banyak dirasain sama teman-teman seumuran kita. Bahkan yang lebih muda atau lebih tua juga, yaitu burnout. Pernah denger kan? Atau jangan-jangan lagi ngerasain juga? Oke, jadi gini, burnout itu bukan cuma capek biasa, bukan cuma abis begadang ngerjain tugas terus ngantuk. Burnout itu rasa lelah yang parah banget, bukan cuma fisik tapi juga mental dan emosional. Rasanya kayak baterai kamu benar-benar kosong melompong gitu. Dan susah banget buat diisi lagi. Bahkan hal-hal yang biasanya kamu suka jadi terasa hambar bahkan malesin gitu. Nah, menurut Christina Maslach, seorang profesor psikologi dari University of California, Berkeley, burnout itu punya 3 ciri utama, teman-teman. Yaitu kelelahan emosional atau rasa capek yang mendalam, depersonalisasi, jadi nggak peduli sama orang lain atau lingkungan sekitar, sama penurunan pencapaian pribadi, atau rasa nggak puas sama apa yang udah kita lakuin. Jadi ngerasa nggak kompeten gitu. Nah, kebanyakan kita mikir burnout itu cuma terjadi di dunia kerja. Padahal kita yang sekolah atau kuliah juga bisa banget kena. Tugas numpuk, ulangan terus-terusan, ekspektasi dari orang tua, dari guru, atau bahkan dari diri sendiri yang lebih tinggi banget. Belum lagi tekanan sosial di media sosial. Harus tampil perfect, sempurna, harus ini itu, aduh, pokoknya berat banget gitu kan. Saya tahu rasanya, ada kalanya kita ngerasa pengen lari aja, pengen sembunyi di bawah selimut, terus nggak keluar-keluar gitu. Nggak ada semangat buat ngapa-ngapain, dan itu sih normal saja teman-teman. Kamu nggak sendirian, banyak banget yang ngerasain hal yang sama seperti itu. Nah, terus gimana dong caranya biar kita nggak sampai KO gara-gara burnout ini? Tenang teman-teman, ada beberapa langkah yang bisa kita coba. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ya butuh proses sih, tapi kalau kita rutin lakuin, insya Allah bisa bantu banget. Oke, tips yang pertama, kenali tanda-tandanya. Ini penting banget. Jangan sampai udah parah baru sadar. Tanda-tandanya apa aja? Mungkin kamu jadi susah tidur, gampang marah, sering sakit kepala, atau sakit perut, gitu. Nggak fokus, jadi malas ngobrol sama teman, atau bahkan jadi sering nangis tanpa sebab. Kalau kamu ngerasa beberapa tanda ini, coba deh pause sebentar dan tanya ke diri sendiri, apakah saya baik-baik saja? Oke, yang kedua, beri jeda dan istirahat yang cukup. Nah, ini nih, sering banget kita abaikan. Tidur itu penting banget. Jangan cuma tidur kalau udah mepet banget. Coba deh usahakan tidur normal 7-9 jam per hari. Dan istirahat itu bukan cuma tidur. Istirahat juga bisa berarti meluangkan waktu buat diri sendiri. Melakukan hal yang kamu suka tanpa mikirin tugas atau deadline. Misalnya, baca buku, dengerin musik, ngegambar, main game, atau nonton film favorit kamu. Yang ketiga, batasi penggunaan media sosial. Jujur aja nih, media sosial itu bisa jadi pedang bermata dua. Kadang bikin kita happy, tapi sering juga bikin kita insecure atau ngerasa ketinggalan.
Coba deh batasi waktu scroll-scroll ya yang gak jelas tuh. Gak perlu setiap saat itu cek HP. Kalau perlu pakai fitur digital well-being di HP. Biar tahu berapa lama kamu habiskan waktu di sana. Ini penting banget buat kesehatan mental kita. Keempat, bergerak. Loh, kok olahraga sih? Bukannya udah capek? Tenang dulu. Jangan salah, olahraga itu bisa jadi booster mood yang luar biasa. Gak perlu lari maraton, cukup jalan santai di sekitar rumah, stretching atau yoga yang ringan. Saat kita bergerak, tubuh kita melepaskan endorfin yang bikin kita ngerasa lebih baik dan mengurangi stres. Sebuah studi yang dipublikasikan di The Lancet Psychiatry juga menyoroti bagaimana aktivitas fisik itu dapat membantu mengurangi risiko depresi, teman-teman. Yang kelima, berani bilang tidak dan prioritaskan diri sendiri. Nah, ini nih yang kadang susah nih. Kita sering takut mengecewakan orang lain. Jadi kita iyain aja semua permintaan. Padahal kita sendiri udah kewalahan. Belajar bilang tidak itu penting banget. Kamu punya hak untuk memprioritaskan kesehatan dan kebahagiaan kamu sendiri. Kalau memang udah nggak sanggup, ya jujur aja, nggak usah maksain diri gitu. Yang keenam, curhat atau minta bantuan. Jangan pendam semuanya sendiri. Kalau kamu ngerasa overwhelmed, coba deh cerita sama orang yang kamu percaya. Bisa orang tua, kakak, sahabat, guru, atau siapapun lah yang kamu rasa bisa dengerin kamu tanpa menghakimi. Kadang cuma dengan cerita aja, beban kita bisa sedikit berkurang. Kalau memang dirasa butuh bantuan profesional, nah jangan ragu untuk cari bantuan dari psikolog atau konselor gitu. Itu bukan berarti kamu lemah, justru kamu kuat karena berani mencari solusi. Ingat ya, burnout itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah berusaha sangat keras. Dan sekarang waktunya untuk berhenti sejenak. Menarik nafas, menepi, dan merawat diri sendiri. Jangan sampai kamu terus-terusan memaksakan diri sampai benar-benar jatuh sakit. Kesehatan mental kamu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kamu.